memuliakan, saya ini punya hamba yang nanti di hari akhir itu, akhir zaman akan aku bangkitkan, akan aku ciptakan, dan mereka ini akan kami beri kemuliaan dengan bulan Ramadan. Betapa Ramadan itu menjadi cahaya. Nah, sekali lagi, Ramadan ini harus kita manfaatkan. Yang sehat, ayo dimanfaatkan. Yang kebetulan misalnya setengah sehat, ya ayo kita manfaatkan. Yang nggak sehat, ayo kita manfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat kampus di Maliki Podcast. Senang sekali saya Rehan Muncid Asyabani sebagai host pada episode spesial di edisi Ramadan 1446 Hijriah. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Dekan Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan tak lama lagi langsung saja kita sapa beliau, Bapak Dr. M. Faisal Fatawi MAG. Assalamualaikum Ustadz Faisal. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz puasanya? Alhamdulillah lancar nggih. Walaupun puasa tetap semangat untuk ya, harus produktif terus nggih. Baik Ustadz, tema yang akan kita bahas pada episode kali ini mengenai bulan Ramadan sebagai bulan yang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Tentunya bulan Ramadan ini sangat ditunggu-tunggu ya Ustadz oleh umat Islam. Kira-kira menurut Ustadz Faisal bagaimana Ustadz? Monggo silakan. Jadi begini Mas, ada satu cerita. Ini ada di kitab Badrul Wa'idhin. Di kitab itu diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah, ya ilahi, al akramta ahadan mithla ma akramtani. Ya Allah, apakah engkau memuliakan seseorang sebagaimana engkau memuliakanku? Kemudian Allah pun menjawab begini, innali ibadan, saya ini punya hamba yang mana hamba ini aku beri kemuliaan, dan kemuliaan ini jauh lebih mulia dari kemuliaan, atau jauh lebih mulia dari aku memuliakanmu, yaitu akramtuhum bi syahri Ramadan, ukhrijuhum fi akhiriz zaman wa akramtuhum bi syahri Ramadan. Aku memuliakan, saya ini punya hamba yang nanti di hari akhir itu, akhir zaman akan aku bangkitkan, akan aku ciptakan, dan mereka ini akan kami beri kemuliaan dengan bulan Ramadan. Nah itu, kemudian Allah melanjutkan begini, kalau aku dengan kamu Musa, itu sudah aku bicara kepada kamu, tapi antara aku dengan kamu itu ada 70.000 hijab. Nah, ketika kemudian aku ini memuliakan umat yang di akhir zaman ini dengan bulan suci Ramadan, maka fa'idha soma ummatu Muhammad, kemudian ketika umat Nabi Muhammad ini puasa, wasfarrat wabiyaddot alwanuhum, bibirnya pucat, wajahnya mungkin juga agak terlihat lemas kayak emas itu kan gitu. Maka hijab yang antara engkau dengan aku 70.000 hijab ini tidak ada hijab sama sekali. Saya dengan umat Nabi Muhammad tidak ada hijab karena puasa sebagai bentuk aku telah memuliakan umatnya Nabi Muhammad yang itu mungkin lebih utama dari kamu. Baik. Ya, dan ketika seperti itu Nabi Musa minta, ya ilahi akrimni bi syahri Ramadan. Kalau begitu minta dong aku dimuliakan dengan bulan Ramadan. Tapi Allah tidak menjawab iya. Justru Allah menjawab, itu khusus untuk ummati Muhammad. Itu untuk khusus umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, ternyata memang bulan Ramadan itu sudah sangat spesial sekali luar biasa untuk umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa pun menginginkan tidak ya. diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, karena bulan Ramadan ini kan sangat istimewa bagi umat Nabi Muhammad. Kemudian lantas bagaimana sih Ustadz sebagai umat Nabi Muhammad ini untuk menyambut sekaligus merayakan datangnya bulan suci Ramadan ini kira-kira? Ya, kalau tadi kan Nabi Musa saja iri ya. Iya. Kemudian kita yang sudah jelas-jelas tidak minta dikasih, kemudian
ketika kita ini usia kita dimasukkan di bulan Ramadan, dipertemukan di bulan Ramadan, kalau kita tidak memanfaatkan keistimewaan itu kan sangat rugi ya. Sangat rugi. Coba bayangkan kalau kita ini kemudian diberi satu keistimewaan, satu penghormatan khusus oleh orang yang kita tidak minta, dan kemuliaan itu diminta orang tapi justru dikasihkan kita. Apa yang perlu kita lakukan? Mestinya kita ini ya harus memperlakukan bulan Ramadan ini sebagai betul-betul dengan amal-amal kebaikan, harus kita manfaatkan karena itu kemuliaan. Sangat mulia sekali ya. Baik, ternyata memang dengan hadirnya bulan Ramadan ini menjadi momen yang sangat spesial ya Ustadz ya, bahwa kita umat Nabi Muhammad ini harus memanfaatkannya dengan baik seperti itu. Kemudian Ustadz tentunya sebagai umat Islam yang saat ini sedang menjalankan puasa kan tentunya pasti ada berbagai macam halangan atau tantangan. Kira-kira menurut Ustadz Faisal bagaimana Ustadz ketika mungkin kita menginginkan untuk menjalankan puasa Ramadan akan tetapi banyak kendala di luar, mungkin entah itu sakit atau mungkin kendala-kendala lain tuh, bagaimana kira-kira untuk menikmati keindahan dan keagungan bulan suci Ramadan? Ya, kalau secara normal kita kan kita wajib ya, kita harus mengisi itu, memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Ya bagi mereka yang mungkin mendapatkan musibah sehingga tidak bisa melakukan puasa, ya sesuai dengan aturannya lah. Kalau memang nggak kuat, ya memang gimana lagi nggak kuat. Tetapi kan setidaknya Ramadan ini kan kalau misalnya kita ini bisa misalnya memanage, mengatur, menahan hawa nafsu kita, ini kan sebetulnya inti dari puasa. Kalau misalnya orang itu tidak bisa puasa karena alasan syar'i, setidaknya dia juga bisa puasa secara batinnya. Nafsunya kemudian tidak berkeliaran kemana-mana. Karena begini, ini juga dalam sebuah hadis dan ini ada di kitab Durratun Nasihin. Di situ ada satu riwayat mengatakan begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah mengatakan kepada Nabi Musa, tetap dengan Nabi Musa, katanya begini, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammad nuraini kaila yadurruhum zulmatani. Nabi Musa, aku ini memberi umat Nabi Muhammad ini dua cahaya agar mereka itu tidak agar mereka kaila yadurruhum, agar mereka itu tidak diganggu lah, tidak mendapatkan kemadharatan, tidak mendapatkan madharat oleh dua kegelapan. Lalu Nabi Musa bertanya, ma'an nuroni, ya Tuhan, ya Allah, apa itu dua cahaya? Jawabnya Allah itu nurul Quran, yang pertama adalah cahaya Quran, yang kedua adalah nuru Ramadan, jadi cahaya bulan Ramadan. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, wa ma hiya dzulmatani, ya Allah, lalu dua kegelapan itu apa? Dua kegelapan itu adalah dzulmatul qabri, kegelapan kubur saat orang itu masuk liang kubur, wa dzulmatul qiyamah, dan kegelapan hari kiamat. Artinya kalau kita kembali kepada hadis ini tadi, betapa Ramadan itu menjadi cahaya. Nah sekali lagi, Ramadan ini harus kita manfaatkan. Yang sehat ayo dimanfaatkan, yang kebetulan misalnya setengah sehat ya ayo kita manfaatkan, yang nggak sehat ayo kita manfaatkan. Ibadah tidak, sebetulnya puasa itu kan formalnya, tetapi kan sebetulnya lebih dari itu. Kalau misalnya orang itu bisa menahan hawa nafsu, karena ini adalah esensi dari pesan puasa, maka ia bisa tidak, kemudian kita tidak riba, kita tidak misalnya menggunjing orang, atau misalnya kita dalam sakit, kita mungkin banyak istighfar, atau mungkin ibadah-ibadah yang lain di luar puasa yang itu tidak menodai ibadah puasa kita, asalkan orang itu memang kena atau ada darurat syar'inya. Masya Allah. Baik, ternyata banyak sekali ya sahabat kampus amalan-amalan yang bisa dilaksanakan, bahkan bagi orang yang sakit pun tuh masih bisa melaksanakan amalan-amalan itu. Jangankan yang sakit, naumus shaim katanya ibadah.
orang tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Artinya tidur kan orang akhirnya dia tidak ngerumpi, dia tidak mungkin over main gadget dan macam-macam sehingga melupakan yang lain. Baik. Dan ini sederhana. Sederhana sekali ya, bahwa dalam memanfaatkan momentum yang sangat mulia ini, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad itu harus semaksimal mungkin ya untuk melaksanakannya. Kemudian Ustadz, apalagi mungkin di luar sana banyak sekali yang produktif sekali. Contohnya mungkin sebagai seorang mahasiswa atau juga mungkin Ustadz sendiri sebagai seorang dosen. Kira-kira bagaimana sih Ustadz caranya agar bulan Ramadan ini kita bisa ibadahnya terus, tapi produktivitas ini juga terus jalan seperti itu? Itu memang tantangan karena diri kita ini kan ada nafsu. Nafsu ini yang harus kita kontrol. Sebetulnya makna positif puasa itu kan mengajak kita untuk produktif. Artinya begini, dengan momen puasa yang sangat istimewa, yang di dalamnya tadi digambarkan bahwa nur Ramadan, cahaya Ramadan. Maka bagaimana di tengah cahaya ini kemudian kita bisa memanfaatkan. Berarti kan asumsinya kita harus lebih produktif, lebih atraktif, lebih aktif, kan begitu. Ini idealnya seperti itu. Tetapi ya memang tidak semua orang seperti itu, tergantung kapasitas dan kualitas individu. Tapi begini, intinya itu adalah bagaimana kemudian Ramadan ini betul-betul bisa pertama memotivasi kita. Yang kedua, memotivasi dalam hal misalnya melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak melakukan kemaksiatan aja dapat pahala, apalagi tidak melakukan kemaksiatan dan melakukan kebaikan. Kan adhafan mudha'afa, double-double. Itu berarti kan kita dituntut produktif. Nah, tetapi ya itu tadi, tidak semua nafsu kita itu kemudian bisa diajak kompromi. Nafsu kita ini cenderung untuk mengajak, kata Al-Quran, la ammaratun bisu, ke arah hal yang negatif. Nah, ini termasuk juga hikmah puasa. Kenapa puasa itu kemudian ada, diantaranya adalah bahwa di puasa itu kita diajak untuk berdamai dengan nafsu kita. Nafsu kita diatur sedemikian rupa ritmenya sehingga kita bisa mewarnai kehidupan khususnya bulan Ramadan ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Coba bayangkan kalau kemudian nafsu kita ini diumbar terus, kan bahaya. Ya, bahaya. Nah, puasa ini hikmahnya diantaranya itu. Tetapi begini, tidak masuk akal juga kalau manusia itu tidak punya nafsu. Kata Imam Ghazali, nafsu itu ada di dalam diri manusia. Bentuknya dua, yang berupa syahwat atau berupa amarah. Dua hal ini dalam diri manusia itu ada. Selagi kapasitas dan ukurannya normal antara at-taqah al-ghadabiyah, kekuatan atau nafsu amarah dan nafsu syahwat ini normal kadarnya, insya Allah normal. Tetapi kalau nggak normal, ini yang menjadi bahaya. Nah, menurut saya puasa ini setidaknya menormalisasi dua potensi ini nafsu di dalam diri kita. Baik, ternyata salah satu hikmahnya tadi yang sudah disampaikan, yakni mengenai bahwa di bulan Ramadan ini, khususnya di bulan puasa ini, kita dituntut untuk produktif ya Ustadz ya. Dan selain itu juga puasa ini sebagai momentum untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Mungkin hikmah lain Ustadz sebelum mengakhiri perjumpaan episode kali ini, hikmah bulan suci Ramadan bagi umat Nabi Muhammad SAW menurut Ustadz Faisal seperti apa kira-kira? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi hikmahnya diantaranya adalah bulan Ramadan ini momen kemuliaan bagi kita yang datang dari Allah. Kemudian ini juga bisa menjadi madrasah kita untuk menempa dan mendidik nafsu kita. Nah, tentunya yang lain adalah puasa ini ya harus kita jadikan sebagai momen untuk mendidik kita untuk melatih menjadi diri yang kreatif ya. Baik. Karena apa? Karena di puasa kan kita dikasih kesempatan untuk melakukan ini itu kebaikan itu berarti kita dituntut untuk selalu mencari kebaikan-kebaikan, yang kebaikan-kebaikan ini berdampak kepada positif minimal untuk diri kita dan keluar untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Itu namanya konsep kita akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi puasa itu harus menjadikan diri kita juga untuk momen untuk bisa semakin meningkatkan kapasitas kemaslahatan kita, kemanfaatan kita itu bisa diterima
dan bermanfaat bagi orang lain. Baik, luar biasa sekali ya sahabat kampus. Ternyata memang makna bulan suci Ramadan bagi umat Nabi Muhammad SAW ini sangat luas sekali, dan ini adalah momentum sangat berharga bagi umat Nabi Muhammad untuk meningkatkan ibadah dan juga tentunya mengurangi segala kemaksiatan dan juga dosa. Terakhir Ustadz, sebagai penutup mungkin pesan-pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat kampus yang saat ini menyaksikan podcast Ramadan kali ini seperti apa Ustadz? Ya, untuk sahabat kampus, puasa ini event yang istimewa, satu kemuliaan yang kita tidak minta tapi diberi oleh Allah. Karena saking mulianya Ramadan diberikan kepada kita, Nabi Musa saja iri dan minta kepada Allah, dan Allah tidak memberinya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Sedikit apapun amal kebaikan kita, kalau itu nanti diterima oleh Allah, maka itu akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Lebih-lebih kalau saat kita melakukan kebaikan itu bertepatan dengan momen yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tentu ini khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ini sungguh luar biasa. Dan yang terpenting, puasa ini ayo kita jadikan sebagai momen bagi kita, sebagai madrasah bagi kita untuk mengelola nafsu kita, yang kata Al-Quran itu cenderung mengajak kepada hal-hal yang buruk. Melakukan keburukan itu tidak usah belajar, tetapi untuk melakukan kebaikan itu butuh belajar. Itu harus butuh belajar. Kalau belajar saja susah, apalagi tidak belajar. Karena di dalam diri kita itu ada nafsu, ada setan, dan macam-macam. Baik, sangat luar biasa sekali ya sahabat kampus mengenai makna bulan suci Ramadan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak terasa sahabat kampus, kita sudah berada di penghujung episode kali ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Faisal yang sudah berkenan hadir di studio Maliki Podcast pada hari ini. Dan bagi sahabat kampus semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nantikan episode-episode menarik lainnya di edisi spesial Ramadan 1446 Hijriah. Akhir kata, saya Rehan Mujid Asyabani sebagai host, dan Ustadz Faisal sebagai narasumber hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.